Dini, SPD, guru sejarah di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli. Saya merupakan mahasiswa PPG Angkatan ketiga di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Ini merupakan video pelaksanaan praktik pembelajaran siklus ketiga saya dengan menggunakan sistem daring yang dilaksanakan pada hari Kamis 23 September 2021. Terima kasih. Morning my student, how are you today? I am fine, thanks. And you? Okay, thank you. I'm fine. Nah, senang rasanya kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau memastikan dulu supaya semua mengaktifkan kamera dan mikrofonnya di silent ya, dinonaktifkan. Suara Ibu jelas terdengar? Jelas, Bu. Oke. Lumayan, Bu. Oke, thank you. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pagi ini, seperti biasa, kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Oke, selesai. Nah, senang rasanya kita masih bisa bertatap muka di pagi hari ini, walaupun hanya secara virtual. Yang seharusnya kita untuk shift 1 hari ini kita langsung tatap muka, tapi dikarenakan di sekolah kita hari ini sedang ada kegiatan vaksin massal untuk siswa-siswi SMA Negeri 3, maka tidak ada pembelajaran luring ya, semuanya dari. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran, sepertinya sudah join semua untuk shift kita hari ini udah lengkap. Setiap Ibu unjuk misalnya, ini berapa? 5. Lalu ini? 4. 3. 4. 1. 3. 4. 4. Oke, Ibu rasa sudah fokus semua ya. Sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan hari ini, kira-kira apa yang akan kita bahas? Ada yang masih ingat? Teknologi praksara, Bu. Oke, perkembangan teknologi praksara dalam bentuk corak kehidupannya. Nah, hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang teknologi praksara itu berdasarkan pembagian zamannya. Tapi sebelum itu, Ibu punya sesuatu untuk kamu. Silahkan. Coba ya, diperhatikan. Ada sesuatu. Mana, Bu? Ada. Ini di gambar Ibu mungkin tidak terlihat. Cobek, Bu. Oke, Cobek. Oh, baru nampak, Bu. terlihat. Terlihat. Nampak. Pak, what do you Enggak. think about it? Itu adalah gilingan. Gilingan cabai. Gilingan cabai. Oke, kira-kira menurut kamu fungsinya itu untuk apa? Untuk Menghaluskan sesuatu, Bu. Oke, good. Nah, materi kita hari ini terkaitlah dengan yang barusan kita lihat, gambar yang barusan kita lihat. Tapi sebelum itu, seperti biasa, setiap kita mempelajari sesuatu yang baru, tentunya kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita dalam mempelajarinya. Nah, tujuan materi kita hari ini, tujuan mempelajari materi hari ini adalah supaya kita itu mengenal, mengetahui, dan mampu menjelaskan serta menguraikan, bahkan kita bisa menyimpulkan benda-benda pada masa praaksara itu berdasarkan pembagian zamannya dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk KKM-nya, pembelajaran kita kali ini adalah 75. Selanjutnya, coba diperhatikan, Ibu akan share screen materi hari ini. Nah, sudah terlihat di layar kalian? Udah, Bu. Sudah, Bu. Inilah materi kita hari ini tentang teknologi pada masa praaksara. Ada sebuah pertanyaan terkait dengan itu. Kira-kira benda-benda peninggalan masyarakat praaksara apa sajakah yang masih ada sampai saat ini dan digunakan oleh masyarakat kita pada saat sekarang ini? Silakan yang bisa memberikan pendapatnya, buka mikrofonnya dan sampaikan. Sebut nama ya. Oke, Dali nama.
baik peninggalan yang masih peninggalan praaksara yang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini adalah misalnya penggilingan atau penghalusan bahan makanan, yaitu ulekan dari batu. Itu merupakan berasal dari masa praaksara. Itu sih Bu, sekian dan terima kasih. Oke, thank you Dalinama, good right. Itulah dia beberapa benda-benda peninggalan masa praaksara yang masih bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti gambar yang pertama, Ibu punya ini. Gambar yang pertama itu adalah gambar ini, kira-kira namanya apa? Teko. Gucci. Yang ini. Gambar keduanya adalah yang ini. Kira-kira ada nggak persamaan dan perbedaan dari keduanya? Siapa yang bisa? Ada, Bu. Ada Ibu perbedaannya, Bu. Ada, Bu. Ada persamaannya, Bu. Sama-sama terbuat dari tanah liat. Oke, thank you. Perbedaannya, keduanya itu memiliki bentuk yang berbeda dalam proses pembentukannya. Jadi, bentuk kedua teko tersebut berbeda, Bu. Dan hiasannya juga tentunya berbeda dari penampilan. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa. Nah, benar sekali yang disampaikan. Secara tekstur, kedua benda ini juga memiliki perbedaan. Yang satu teksturnya sudah halus, sementara yang satunya masih kasar. Tapi fungsinya masih sama-sama sebagai tempat untuk wadah minum. Inilah dia materi kita. Terkait dari benda-benda yang barusan kita lihat, maka materi kita hari ini adalah tentang teknologi zaman batu. Sebuah kata bijak mengatakan, masa lalu tidak hanya memberikan kenangan, namun juga mengenalkanmu akan makna kehidupan. Sebenarnya teknologi masyarakat praaksara itu ada dua. Ada terbagi zaman batu dan ada zaman logam. Namun, di pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas tentang teknologi pada zaman batu. Secara garis besar, teknologi zaman batu itu terbagi tiga. Ada yang disebut dengan zaman Paleolitikum ataupun zaman batu tuan, dengan hasil-hasil kebudayaannya diantaranya adalah chopper ataupun kapak perimbas, dan juga alat-alat serpih. Menghasilkan alat-alat dari tulang dan batu, atau disebut juga dengan flake. Ibu punya contoh dari flake. Ini, benda ini, yang Ibu pegang ini terbuat dari tulang atau dari tanduk. Lalu, sekarang, timbullah pertanyaan di kita. Kira-kira di mana letak perbedaan dari ketiga zaman ini? Bu, perbedaannya itu sebenarnya banyak, tapi kalau kita simpulkan, perbedaan barang-barang dari ketiga zaman tersebut, semakin muda zamannya, maka semakin modern mereka. Contohnya dari zaman tersebut yang paling tua, di situ batu belum dihaluskan, namun di zaman-zaman setelahnya, zaman-zaman batu muda, di situ barang-barang sudah mulai berkembang dari yang tidak halus menjadi halus dan sudah mulai ada perkembangan perhiasan. Dan tadi, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah yang harus kita pecahkan bersama. Yang pertama itu, apa saja hasil kebudayaan material masyarakat praaksara yang tersebar di Indonesia? Kemudian, di manakah alat tersebut digunakan? Dan yang ketiga, adakah perubahan nilai dan fungsi benda-benda praaksara yang masih digunakan di masa sekarang? Kita akan mendiskusikan terkait dengan masalah ini. Ibu akan bagi kamu sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan sebelumnya, di mana kelompok 1 membahas zaman Paleolitikum dan kelompok 2 membahas zaman Mesolitikum. Nah, sekarang Ibu akan bagi kamu ke dalam kelompok diskusi masing-masing. Waktu diskusi kita hanya 5 menit ya. Kunjungi dulu. Oke, waktu diskusi kita selesai, kita kembali ke ruang utama. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1, waktu dan kesempatan diberikan. Kelompok. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang zaman Paleolitikum. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda peninggalan, masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ialah zaman batu. Zaman batu ini dibagi menjadi 3 lagi, berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dari cara pengerjaannya, yaitu Paleolitikum,
masa Mesolitikum, dan masa Neolitikum. Nah, demikianlah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, diberikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk menanggapi. Silahkan. Oke, karena tidak ada respon pertanyaan dari kelompok 2, maka kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Sudah sangat jelas, sehingga mungkin tidak menimbulkan lagi pertanyaan. Selanjutnya, dari hasil diskusi tadi, dari hasil presentasi di kelompok tadi, maka dapat kita ketahui bahwa peninggalan zaman praaksara itu punya pengaruh dalam kehidupan di masa sekarang. Ini kita lakukan evaluasi dengan menggunakan quizzes. Akan kirim link quizzesnya. Oke. Nah, sudah masuk. Oke. Nah, selesai kita evaluasi. Untuk skor tertinggi itu dipimpin oleh Joyce dengan perolehan 5.620. Oke. Dari evaluasi yang barusan kita laksanakan, sudah terlihat bahwa nilai kalian itu tinggi semua, rata-rata sudah bisa menjawab lebih dari 5 soal, dari 7 soal yang ada sudah bisa menjawab 5 soal benar. Demikianlah tadi pembahasan kita hari ini tentang teknologi pada masa praaksara. Maka kembali Ibu ingatkan bahwa teknologi masa praaksara itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu, maka sebelum kita menutup pertemuan kita, mari kita bersama-sama membuat kesimpulan. Siapa yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan terkait materi hari ini? Menurutku kesimpulan hari ini, zaman batu itu dibagi 3, yaitu masa Paleolitikum, masa Mesolitikum, dan masa Neolitikum. Oke, terima kasih Joyce. Nah, benar sekali. Kesimpulannya adalah bahwa teknologi pada masa aksara itu ada zaman batu dan ada zaman perundagian. Di mana zaman batu itu terbagi 3, zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Dan benda-benda peninggalan mereka itu masih mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita di masa sekarang. Lalu, nilai-nilai apa sajakah yang kita bisa temukan? Atau pesan-pesan moral apa saja yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada beberapa nilai yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Di antaranya adalah kita mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, kemudian adanya rasa semangat gotong royong yang mencakup seluruh kehidupan serta tolong-menolong, dan adanya rasa cinta yang tulus terhadap tanah air kita. Itulah nilai positif yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Selanjutnya, untuk tugas, Ibu minta semua membuat sebuah video sederhana terkait dengan materi teknologi pada zaman praaksara. Dengan waktu pengerjaannya, Ibu kasih batas pengumpulannya 1 hari sebelum materi kita minggu depan, pertemuan kita minggu depan. Dan untuk materi minggu depan, kita akan melakukan ulangan harian dengan waktu sekitar setengah jam. Dan setelah itu kita masuk ke materi baru, yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sampai di sinilah pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat, menambah wawasan kita, dan Ibu harap kamu terus menggali informasi lebih banyak terkait materi ini dari berbagai sumber. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Dan sebelum kita menutup pertemuan hari ini, kembali kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.